Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bermuajahah di majelis ilmu yang rutin kita laksanakan. Sepertinya sunnah ini dihidupkan hanya warga Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Tidak tahu siapa pelopornya, Pak ya. Man sanna sunnatan hasanatan ya, falahu ajru mislu ujuri man fa'alahu au kama qala. Barang siapa yang mencetus, mempelopori sunnah yang hasanah, ya, maka baginya pahala seperti mana orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Ini investasi besar bagi para pendahulu kita, ya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya. Dan inilah yang disebut dalam surah Yasin disebut asar. Asar itu adalah jejak-jejak kebaikan yang masih tinggal, yang diamalkan oleh generasi-generasi berikutnya. Atau juga jejak-jejak kebaikan yang terlibat dalam perbuatan baik kita. Baik itu langkah-langkah kita dan sebagainya. Alhamdulillah pertemuan ini ya rutin kita laksanakan dengan pola yang beberapa ahad ini. Polanya adalah masing-masing PCM itu diselenggarakan sesuai dengan zonanya, tapi warga persyarikatan bebaslah memilih. Kadang-kadang ada nyebrang luar zona. Contohnya Pak Ketua PDM kita ini. Pak Ketua PDM ini nyebrang ini kalau tidak salah ya Pak ya. 2 tol yang diseberangi beliau. Ya kan? Alhamdulillah aktif terus beliau ini, kita doakan qudwah hasanah ya. Contoh yang baik di dalam menghadiri pengajian. Para bapak sekalian rahmati Allah SWT, ini sesungguhnya nikmat yang harus kita syukuri. Karena kemampuan kita hadir di majelis ilmu ini, ya tidak sembarangan orang yang bisa hadir. Ada kekuatan-kekuatan spiritual yang dimiliki untuk hadir. Ya. Jadi tadi subuh, saya itu keluarnya dari subuh Pak. Saya di Ampera, lewat Ampera maksudnya, itu jalur yang saya lewati itu kan ada jalur pergi, jalur pulang gitu. Saya lihat di depan saya tidak ada satupun motor, di belakang saya lihat pakai spion gelap juga gitu. Tapi yang berpapasan dengan saya itu berbondong-bondong, berbondong-bondong, ya, bergandeng-gandengan motornya. Yang baru pulang dari mungkin dari jaga malam, kafe ya sebagainya. Dan itu semua pemuda Pak. Itu semua pemuda kita ya. Jadi sepanjang jalan itu saya berpikir ya, pola hidup kita di Pontianak ini, kalau dulunya ada slogan habis gelap terbitlah terang, kalau hari ini pergi gelap pulang terang. Ya kan? Dan itu
adalah yang mengisi kegiatan aktivitas itu adalah yang bakalan mengisi ruang-ruang hidup dan ruang-ruang publik setelah kita meninggal dunia atau setelah fase kita di dunia ini, di profesi-profesi kita selesai. Mereka lah kelak yang menggantikan kita. Ya. Saya terlintas membayangkan begini pola hidup di Pontianak ini. Ada sebahagian kelompok manusia, ya, itu menghabiskan malamnya sampai larut malam, pulang subuh dan tidur di siang hari. Ada juga sekelompok manusia yang tidurnya awal tapi di pagi harinya car free day. Wah, itu kan car free day. Mungkin bapak-bapak yang lewat jalan Ayan ini car free day gitu ya. Juga ya macam-macam lah. Semuanya dengan persepsi hidup masing-masing. Tapi tadi subuh ada pertanyaan. Ustaz, benarkah ashabul yamin itu sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin? Ya kan? Kan dalam surah Al-Waqiah itu gitu. Kelompok manusia itu kan ada ashabus shimal, ada ashabul yamin. Ya kan? Ini gimana tanggapan Bapak tentang ayat ini? Ya kan? Jadi ashabul yamin, penghuni-penghuni surga nanti itu sullatum minal awwalin. Kebanyakan mereka itu adalah dari orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit sekali dari orang-orang yang kemudian. Ternyata yang bertanya ini untuk ngasih motivasi. Tadi subuh saya hadir di majelis ilmu itu, yang hadir hanya 6 orang bapak-bapaknya, Pak. Ibu-ibunya tinggal hanya 3 orang gitu. Nah, ternyata wa qalilum minal akhirin itu sedikit sekali bagian orang-orang yang kemudian itu. Muhammadiyah mencoba untuk berusaha, ya. Alhamdulillah hadir hari ini ya lumayan banyak. Al-Quran itu kan bicara tentang realitas hidup manusia. Apa yang dibicarakan Al-Quran pasti realistis. Karena Al-Quran ini adalah hukum langit yang diturunkan untuk menjawab persoalan bumi. Ya kan? Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab persoalan kita hidup di muka bumi ini. Saya juga tidak tahu, tanya Pak Hamdil kemarin apa tema kita, kematian menurut Islam. Jadi beberapa hari ini saya menyaksikan langsung kematian itu, ya, mengurus kematian. Warga kita juga ada yang meninggal dunia. Dan ini isi materi tentang kematian lagi. Tapi begini Pak, ini sunnah. Jadi polanya boleh dalam bentuk pengajian, ya kan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita aksiru dzikra hadzimil lazzat. Aksiru dzikra hadzimil lazzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan. Nah, itu Bapak yang minum itu kan lezat ya Pak ya, masuk gitu. Terus gitu ya. Semua kelezatan-kelezatan itu. Yang makan, nikmat kita ini hidup. Nah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak mengingat kematian. Tadi dikatakan bukan untuk pesimis hidup, justru sebaliknya kita bangun, ya. Itu kan orang kan kalau ingat terus besok ujian nih, dia akan tergugah untuk mempersiapkan diri
apa jawaban yang akan diketengahkan pas ujian nanti. Sama, itu maksudnya juga seperti itu. Ya, karena dunia ini adalah yakni mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Ya, kesenangan yang menipu daya, yang membuat kita terpedaya. Kalau kita tidak imbangi dengan jalan-jalan yang ditetapkan oleh Al-Quran, ya, maka siapapun kita berpotensi menjadi maghrurin, orang yang terpedaya itu, terlena kita. Nah, kehadiran agama ini adalah resep, Pak. Resep untuk kita menjalani hidup selamat dunia akhirat. Salah satunya itu tadi. Kita coba. Karena kematian ini, Pak, keniscayaan. Orang yang tak beriman sekalipun percaya. Sebenarnya pendekatan dakwah kematian ini sangat potensial sekali. Karena ini kalau bahasa fikihnya itu ini adalah ini persoalan yang muttafaq alaih. Nah, gitu kan. Timur barat mulhidun sekalipun, orang-orang mulhid, orang-orang yang ateisme sekalipun, orang-orang orientalis sekalipun sepakat nih. Sepakat. Ya. Jadi tinggal cara pandangnya saja. Cara pandang di dalam memandang kematian itu seperti apa. Tapi persoalan kematian ini semua manusia pasti merasakannya. Pasti merasakannya. Nah, Islam memberikan cara dan menetapkan dasar. Ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya kematian itu hanya sebatas kematian biologis. Stopnya fungsi-fungsi biologis manusia. Ya. Semua saraf-saraf putus secara komprehensif. Jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir gitu ya. Itu kematian. Mereka tidak sampai pada adanya kehidupan pasca kematian. Bahkan itu keheranan bagi mereka. Ya. Keheranan. Apakah kami setelah menjadi tulang belulang, hancur lebur, terpisah-pisah, tercerai-berai, kami akan dibangkitkan kembali? Wah, itu kan heran mereka. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Nah, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi persoalan kematian, apakah semua manusia itu akan merasakan kematian? Ya, itu iya. Itu iya. Saking terangnya kematian ini, bahkan lebih terang dari mentari yang kena ke wajah saya sekarang nih. Kok saya pandang silau mata saya. Sehingga manusia itu silau, Pak. Saking terangnya kematian ini, lupa dia untuk mempersiapkan kematian. Karena sesuatu itu kok terlalu terang, terlalu cerah, terlalu nyata, itu sulit memandangnya. Macam kita kalau lihat HP, cobalah bagian pencahayaan itu kita full kan, redupkan sedikit. Tak nampak ada saya mandangnya. Kematian itu lebih terang daripada sinar mentari di pagi hari ini. Kalau kita pandang silau mata kita. Ya. Tetapi Al-Quran punya cara dasar. Ya. Yang pertama diletakkan oleh Al-Quran dasar itu, ya, mulai dari orang, kalau kematian definisi Al-Quran itu kan
mufaraqatur ruh anil jasad. Terpisahnya ruh. Nah, ini kan daripada jasad. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ya, hidupnya manusia itu dan dibalasnya manusia yang hidup itu, artinya apapun perbuatannya akan dibalas oleh Allah, baik-baik maupun buruk, sampai kalau dia bertaubat ya, itu akan tetap diterima sampai kapanpun dia bertaubat, kecuali ruhnya sudah sampai ke tenggorokan. Makanya di dalam syariat Islam itu kita disunnahkan mentalkinkan muhtadhar, yaitu orang yang menjelang meninggal, agar sebelum ruhnya itu sampai di tenggorokan, kalau dalam bahasa hadis itu Allah senantiasa menerima taubat malam yugharghir, sebelum nyawa berghorghoroh, belum sampai ke tenggorokan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu biasa disebut falaula idza balaghatil hulqum. Nah, itu hulqum sama juganya, yaitu nyawa belum sampai di tenggorokan, itu masih diterima oleh Allah SWT amal kita. Makanya harapan kita orang Islam itu kalimat terakhirnya itu la ilaha illallah ya, maksudnya sebelum nyawanya ghorghoroh ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang lain itu disebut kalla idza balaghatit taraqi, kalla idza balaghatit taraqi, sebelum nyawa berada taroki. Taroki ini tulang taroki ini Pak. Kalau orang kurus tuh nampak tarokinya itu. Apa dia? Apa namanya itu? Ini. Bukan nih tulang ini. Nih. Alah, nampak tarokinya gitu. Itu. Samalah semuanya. Ya. Nah, kalau udah sampai ke situ, maka enggak lagi diterima. Tidak diterima lagi. Makanya Allah merekam Fir'aun itu sempat bersyahadat. Kan? Sempat bersyahadat. Tapi tidak, karena udah sampai taroki. Karena amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tapi Allah mengabarkan al-an laqad asait. Udah sekarang kamu baru beriman. Dulunya kamu bermaksiat. Nah, seperti itu. Maka begini Pak. Saya ngajar Islam dan Ipteks. Itu tuh mau definisi agama, kematian definisi agama dan kematian definisi kesehatan hari ini tuh, kalau tak bagus-bagus kita meletakkan pemahamannya agak repot gitu ya. Bisa-bisa mengganggu keimanan kita. Bayangkan hari ini itu Pak, nyawa orang itu bisa ditunda dengan alat. Jadi kalau orang pahamnya salah-salah, berarti Jibril nunggu alat dicabut nih. Ya kan? Kan kemarin yang peristiwa saudara kita Pak Rigja Tamrin itu kan warganya minta udahlah lepas ya alatnya, tapi kata dokter kalau dilepas ya meninggal dia. Meninggal. Sampai ada hari ini fatwa baru tentang qatlur rahmah. Qatlur rahmah. Pembunuhan kasih sayang. Apa maksudnya itu Pak? Qatlur rahmah itu salah satunya adalah pembahasan tentang hukum menghentikan pengobatan. Baik dengan obat maupun alat-alat medis. Apa hukumnya itu ya? Misalnya dia koma berbulan-bulan gitu.
Sepakat keluarganya, udahlah kita hentikan lah pengobatan. Dokternya pasti bilang, kalau memang kalau memang dihentikan pengobatan, dicabut alatnya, lalu dia nih Pak. Kata kami udah sepakat dokter. Itu kan secara tak langsung apa Pak? Kotel tuh Pak. Itu kan seperti itu. Nanti jawabannya tanya saja Pak Ketua Majelis Tarjih. Saya hanya mengungkapkan saja apa hukumnya qatlur rahmah. Ya seperti itu Pak. Jadi kalau definisi kematian perspektif agama ruh keluar dengan kita hubungkan sekarang itu tadi katanya idza jaa ajaluha la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Kalau udah datang ajalnya enggak bisa ditunda-tunda, enggak bisa dicepat-cepatkan. Ya kan? Ya. Kalau memang ajalnya belum sampai, ya kan? Bisa saja Allah menahan hati keluarganya untuk tidak mencabut atau tidak menghentikan pengobatan itu. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini definisi kematian. Nah, ada bacaan hari ini, Pak. Ya. Nah, saya kok lihat jalan nih lapar juga saya ini. Nah, ini ya. Seharusnya yang di meja ini juga jangan lupa ya. Karena dari tadi subuh air-air terus saya disuguhkan nih. Minum loh Pak ya. Kering nggak lidah nih Pak? Bismillah. Maka Islam itu mengajarkan pra kematian itu sudah diajarkan Pak. Ini jalannya Islam itu seperti itu. Saya mengumpamakan gini Pak. Kalau kita ikut langkah-langkah Islam ini, hidup kita itu selamat. Saya umpamakan dokter Pak. Hari ini Pak, banyak orang sukses di dunianya dan sebagainya. Tidak, saya katakan, kalau Anda mampu mengelola hidup dunia, misalnya ingin sehat dengan olahraga, dengan ini bagus semuanya. Pola makan yang bagus, ya kan 4 sehat 5 sempurna, apalagi zaman presiden baru kita ini katanya mau ngasih makan terus itu kan. Bagus. Sarapan ya. Sarapan anak saya itu udah kena kasih makan terus tuh, Pak. Alhamdulillah. Berarti terbukti juga lah janji beliau. Alhamdulillah. Ya kan? Bagus. Tapi kita ingatkan, makanan ruhani tidak sama dengan makanan jasmani. Makanan ruhani harus ruh juga. Harus ruh. Apa itu ruh? Al-Quran. Al-Quran itu ruh. Allah mensifatkan ruh itu ruh untuk hidup kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan Allah juga mensifatkan ruh itu Al-Quran, dan Allah mensifatkan Jibril itu juga ruh. Makanya Pak, malaikat itu ketika Allah menyebutkan 2 malaikat dalam Al-Quran itu, perwakilan malaikat-malaikat lain itu Mikail dan Jibril. Kalau malaikat-malaikat lain banyak, tapi 2 saja. Kenapa? Karena 2 malaikat ini muwakkal. Ya, dia mendapatkan mandat dari Allah SWT. Satu untuk memberikan makanan fisik, yang satunya untuk memberikan makanan ruh. Karena malaikat Jibril menurunkan Al-Quran wahyu dari Allah SWT. Mikail mengatur rezeki, hujan dan sebagainya. Kalau hari ini kita berpikir bagaimana kita hidup sehat, 4 sehat, 5 sempurna dan sebagainya. Ingat, dimensi kita bukan hanya dimensi tanah. Bukan hanya dimensi tanah. Kalau dimensi kita dimensi tanah, maka mohon maaf,
kita tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu hewan dan sebagainya. Begitupun sebaliknya, dimensi kita bukan hanya dimensi ruh, maka kita terlibat terus dengan dimensi tanah juga, ya kan? Kalau kita hanya mengisi ruh terus, makan pun tidak. Karena ada Pak, ada juga sebuah agama kalau ingin mencapai derajat sampai derajat apa? Itu luar biasa Pak. Ada potongan videonya Pak sekarang Pak. Makan pun tak ada, kulit yang lamber kata orang tuh. Mohon maaf Pak, nauzubillah min dzalik Pak. Sampai berpakaian pun tidak Pak. Tapi Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Islam menjaga keseimbangan. Maka kita letakkanlah keseimbangan itu. Satu sisi kita memikirkan kehidupan dunia, tapi sisi lain jangan lupa makanan rohani kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Oh, kata masyarakat modern tidak perlu, bahkan agama hari ini bagi masyarakat modern pengganggu kehidupan. Kami bisa hidup dengan AI. Wah, kan sampai bilang. Saya nanya mahasiswa saya, pagi-pagi saya tanya, Pak, jam 7 saya tanya, udah siap belum PowerPoint? Belum, Pak, katanya. Sekali tampil cantik PowerPoint-nya. Rupanya ada aplikasi khusus buat PowerPoint sendiri. Lah, Masya Allah. Tapi saya bilang kan, ada aplikasi yang bisa membuat kamu bohong jadi jujur. Nggak ada, Pak. Aplikasi itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Ini resep. Resep hidup. Resep hidup kita. Umpamanya seperti dokter lah Pak. Dengan kemajuan teknologi yang canggih hari ini, seolah-olah kita masih perlu dokter enggak Pak? Masih perlu Pak. Masih perlu. Katanya buka aja ada Pak. Halo dokter ada, konsultasi ada. Buka YouTube ada. Berani cobalah Pak kalau ada sakit buka YouTube ya. Beli obat ya. Ya kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya kan? Kita juga butuh resep dokter. Anak saya itu pernah sakit demam 3 hari. Karena resep lama masih ada, obat lama masih ada, masih bagus. Kami berilah dengan kadar dosis seperti itu. Sekali tidak sembuh-sembuh juga. Datang ke dokter. Ibu udah kasih obat ya? Udah. Coba lihat Bu, obat apa? Obat ini. Oh ini dosisnya kurang Bu. Itu yang tidak dimiliki oleh kita. Kecanggihan teknologi, resepnya tidak akan tepat kalau tidak dibimbing oleh wahyu. Tidak akan tepat. Kita berobat tidak gitu. Oh banyak ada sekarang. Obat-obat apapun ada. Itu kan obat hidup gitu Pak. Ya kan? Nah Al-Quran ini resep dari Allah SWT. Ya. Karena kita akan menghadapi kematian. Kematian itu. Ya. Bagi orang Islam, kematian itu bukan akhir hidup Pak. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat. Ya. Mati ini. Ini cara mati pula rektor saya ini. Surah Ali Imran 185. Ya kan unsur manusia itu kan, kalau saya meminjam istilah Syekh Isam Bashir, beliau ulama dari Sudan, beliau mengatakan gini, manusia itu terdiri dari 2 unsur. Pertemuan 2 unsur itu adalah melahirkan yang namanya nafs. Ruh, jasad. Ketika jasad dan ruh bertemu, lahirlah nafs. Nafs. Cuman nafs ini kita terjemahkan dalam Indonesia itu hanya nafsu ini, dan konotasinya nafsu makan, nafsu birahi dan sebagainya. Bukan nafs. Nafs itu adalah potensi, Pak. Potensi. Iltiqa bainar ruh wal jasad. Itu lahir nafs. Makanya kematian itu dalam definisi Islam adalah
Sesuatu yang dirasakan oleh nafs kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika ruh berpisah dengan jasad, maka yang merasakan mati itu nafs. Karena nafs itu akan tercipta ketika pertemuan ruh dengan jasad. Ketika ruh dan jasad itu terpisah, maka yang merasakan mati itu nafs. Jiwa kalau bahasa orang. Kalau bahasa terjemahan kita. Yang merasakan mati itu jiwa. Coba kita ingat lagi, baca lagi. Loh, kalau definisi mati itu berakhirnya hidup selama-lamanya, tidak mungkin. Karena ayatnya berbunyi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti balasan kalian itu akan disempurnakan di hari kiamat. Berarti ada kehidupan lagi. Untuk apa kita dibalas kalau kita tidak hidup lagi? Ya kan? Jadi kematian itu dalam pandangan Islam bukanlah akhir dari kehidupan. Orang-orang yang tidak beragama repot-repot memahami hidup, tak ada solusi, ya udah terjun dari jembatan, ya kan, gantung diri, ya kan, dikiranya menyelesaikan masalah. Itu dia keluar dari masalah dunia, buat masalah baru di akhirat dia. Ya kan? Buat masalah baru. Maka orang-orang yang mengerti, orang-orang yang beriman, dia akan mengerti hakikat kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan. Ada kehidupan lagi di alam barzakh. Ya. Di alam barzakh. Tapi ini adalah darul bala. Darul bala kita itu ini, Pak. Ya. Jadi negeri ujian itu ini. Ya, negeri ujian. Nanti kita singgah di transit di transit sebelum pindah ke darul jaza, yaitu negeri akhirat, yaitu di transit di alam barzakh. Alam barzakh ini sebahagian hidup-hidup kita nanti di darul jaza akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Akan diperlihatkan oleh Allah. Ya. Alam barzakh, Pak. Bukan, kalau kuburan itu tempat kembali. Ruh kembali kepada Allah, ya. Jasad kembali ke tanah asal mulanya. Ya, asal mulanya tanah, ya kembali ke tanah. Makanya dalam surah Toha itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau tidak salah, tuntunan jenazah HPT itu kita disuruh melempar tanah 3 kali setelah sempurna penyampaian kubur. Dulu waktu saya SMA, Pak, itu diajarkan guru, saya punya guru dulu, kalau ninggal, ada orang ninggal, kata kepal-kepal tanah lempar 1 kali, baca minha khalaqnakum, baca lagi sekali wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ketika saya rujuk ke tafsir-tafsirnya, ternyata dalil itu tidak kuat secara riwayatnya. Tapi Al-Qur'an nasnya mutlak, Pak. Ada memang dalam surah Toha itu minha khalaqnakum, dari tanah inilah asal muasal kamu kami ciptakan. Wa fiha nu'idukum, nanti kalau memang ruh terpisah dengan jasadmu, nanti kamu dikembalikan ke tanah ini. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, maksudnya dari tanah ini nanti kami bangkitkan lagi kamu di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, untuk kesekian kalinya. Mudah bagi Allah, Pak. Mudah bagi Allah. Ya. Mudah bagi Allah. Nah, jadi
kebangkitan dari alam kubur dalam bahasa Al-Quran itu kebangkitan yang sangat mudah. Ya, kebangkitan yang sangat mudah. Tulang belulang itu akan dikubur. Ini dalam Al-Quran, ya kan? Nah, maka kehidupan di alam barzakh itu, di alam kubur nanti itu, kita itu ditayangkan. Nanti ada slide-nya itu. Nanti kamu letaknya di sini, letaknya di sini, gitu ya. Yang ahli surga senang, minta cepat-cepat agar kiamat. Yang ahli neraka sedih, minta agar ditunda kiamat. Kok kiamat lama benar nih, tidak tahu. Ya kan? Banyak yang minta apa nih? Gitu Pak, betul. Dalam Al-Quran itu seperti, dalam hadis seperti itu. Yang ahli surga melihat tempatnya bagus, nanti ini sini, kamu di sini ya, kayak kita inilah. Nanti kalau kita mau ke family gathering gitu, nanti kita di sini ya, udah divisualisasikan. Tapi kita belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Nah, untuk apakah ahli kubur itu pada alam barzakh itu mengetahui hal ihwal orang dunia? Ya. Pendapat yang paling sahih mengatakan sebahagian kecil tersambung ke dia, seperti kita mengucapkan salam. Ahli kubur dengar. Cuma nak jawab tak bisa. Kau jawab bahaya juga. Ya kan? Kan kata Pak Ustadz Abdul Samad, ya, itu ada 3 salam. 1 salam haram dijawab. Salamnya imam. Ya, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum jawab waalaikumsalam. Batal lah solatnya. Ngikut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngikut juga. 1 salam wajib dijawab. Yaitu salam kita ini. 1 salam bahaya kalau dijawab. Kalau dijawab pontang-panting dari kita. Nah, sebahagian jumhur ulama mengatakan sebahagian hal ihwal di dunia dikasih tahu oleh Allah orang-orang yang menghuni alam barzakh, tapi tidak semuanya. Seperti suara orang mengucapkan salam gitu ya. Tapi tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya. Ya. Nah, jadi ini ikhtilaf, Pak, ikhtilaf. Jadi, tapi ulama dalam hal ini intibat. Dia ketat. Tidak digeneralisasikan. Tidak digeneralisasikan. Nah, ini kan mengucapkan salam ya, berarti semuanya dengar. Nanti orang bertepuk tangan pun dengar, kan? Ya, kalau lewat tepi kubur. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, maka kematian di dalam Islam itu adalah bukan akhir dari kehidupan, tetapi pindahnya kehidupan dari kehidupan dunia. Memang kita dipisahkan, Pak, dipisahkan. Ruh dan jasad kita dipisahkan. Nanti akan dikembalikan agar nafs kita mempertanggungjawabkan di akhirat nanti apa-apa yang telah dilakukan oleh diri kita. Nanti yang dihukum itu, Pak, bukan jasad kita, Pak. Nafs kita. Makanya dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pertanyaan nih, Pak, coba kita pecah nih, Pak. Mulut dikunci, tangan bersaksi, ngomong, kaki bersaksi. Pertanyaannya, kesaksian dan ngomongnya tangan, dia menghujat siapa nanti? Diri kita. Diri kita. Kita kuat lagi dengan kalimat dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu atas dirinya dia akan memberikan keterangan-keterangan atas dirinya nanti. Diri sendiri, Pak. Diri sendiri. Dia akan menghujat dirinya sendiri nanti. Balil insanu ala nafsihi basirah. Itu nanti di akhirat setiap diri kita ini akan memberikan keterangan-keterangan.
Bahkan dalam Al-Quran itu kulit, ini hukum akhirat ya Pak ya, hukum akhirat. Kulit itu bisa berbicara. Nanti nafs kita akan ngomong, ngapa pula kamu bisa bicara ini? Ada apa? Siapa yang buat manusia? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai. Allah yang membuat kami bisa berbicara. Dialah yang membuat segala sesuatu bisa bicara, dia bisa. Kulit ini bisa berbicara nanti. Kalau hukum dunia hanya mulut bisa bicara. Tapi hukum akhirat berbeda dengan hukum dunia. Salah satu contoh nanti, kalau di dunia ini, di akhirat, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, tidak ada kentut lagi. Tidak ada buang air lagi. Coba di dunia kita tak ada kentut, tak buang air. Pergi ke Sudarso kita. Ya kan? Tapi di akhirat tidak lagi. Tidak ada lagi najis. Hukum. Nah maka persiapan apa yang kita, karena ada konsep Pak. Orang mengatakan, kalau kamu ngejar akhirat, lupakan dunia. Kalau kamu terlalu ngejar dunia, pasti lupa akhirat. Nah, konsep ini konsep para sufi. Kalau konsep Muhammadiyah tidak seperti itu. Konsep Muhammadiyah itu adalah dunia jembatan akhirat. Maka bangunlah jembatan dengan baik. Kalau dunia orang bahagia, akhirat celaka, berarti dia salah bangun jembatan. Materialnya tidak pas itu. Tidak pas. Atau terbalik dia bangun jembatan. Sungainya ngadap ke sini, dia bangun jembatan ke sini. Tidak sampai dia. Konsep hidup kita ini, kalau bisa, bernapasnya kita saja menjadi ibadah. Tapi dengan cara apa? Resep Al-Quran. Resep Al-Quran. Ukuran ibadah itu ada dua saja Pak. Ya. Satu, secara umum Pak ya, bisa diniatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, sebelum memulainya, sebut ya asma Allah. Jadi ibadah. Ini di luar ibadah khusus itu Pak ya. Bisa diniatkan ikhlas karena Allah. Sebelum memulainya, sebut ya nama Allah. Ikhlaskan karena Allah, sebut nama Allah. Ukurannya ini gampang sekali Pak. Contoh Pak. Bisa ada orang kalau mau mencuri sendal, bismillahirrahmanirrahim. Berarti tidak ibadah itu. Atau ada pohon mangga orang masak, pulang dari masjid, toleh kiri, toleh kanan, bismillah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau Bapak hadir di sini, bisa tidak niat ikhlas karena Allah? Makan, bisa tidak niat ikhlas karena Allah? Bisa. Nah itu. Jadi hidup bahagia dunia akhirat itu udah jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan sebelumnya itu kan orang yang loba dengan dunia. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang loba dengan dunia, dia lupa konsep hidupnya, ya kan? Ada yang ngomong, ya Allah berikan kami kebaikan dunia saja. Di akhirat selesai. Itu yang salah bangun jembatan itu. Biasanya orang gini ini pakai konsep halal haram hantam saja nih. Nah, itu kan yang penting bahagia, yang penting tercapai tujuan hidupnya. Tapi kalau Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Jadi untuk ukur itu mudah saja, Pak. Coba kalau Bapak Ibu, na'udzubillah min dzalik, kalau jadi pejabat nerima gravitasi, bisa nggak pas nerima bismillahirrahmanirrahim? Ya apa? Gratifikasi, astagfirullahaladzim. Gratifikasi. Bisa kan nerima sogokan tuh pakai bismillah ikhlas karena Allah? Nah, seperti itu. Maka dalam hal inilah Islam itu Masya Allah, Pak. Masya Allah. Jadi
Kita ini tinggal belajar saja, ikuti saja. Insya Allah di penghujung hayat kita akan mudah itu, Pak. Jadi bangun husnul khotimah itu dari mulai sekarang. Karena Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, dia akan dimatikan oleh Allah di atas kebiasaan itu. Wa man mata ala syai' bu'itsa alaih. Siapa yang mati di atas kebiasaan itu nanti akan dibangkitkan. Makanya di akhirat nanti ada orang dibangkitkan dalam posisi palanya dulu, perut terseret-seret. Itu maksudnya itu. Dia asya ala hadza, mata ala hadza, bu'itsa ala hadza. Dia dulunya hidup demikian. Matinya pun demikian. Nanti dibangkitkan pun demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan terus di hati kita. Jadi persepsi kematian dalam Islam itu bukan sesuatu yang ditakut-takuti. Kesedihan memang ada, Pak. Itu karena perpisahan. Ya. Tetapi kita meyakini kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang abadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.